Halo bro, apa kabar semuanya? Semoga semua keadaan sehat ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang 3 hal yang harus kita ketahui sebelum membelajar atau sebelum kita membudidaya ikan diskus. 3 hal ini sangat penting bro. Kunci utama sukses adalah 3 hal ini. Oke, kita langsung saja ke yang pertama. Yang pertama itu kalian harus mempersiapkan mental. Kenapa mental yang perlu kita siapkan? Gini loh bro, ikan diskus ini termasuk ikan yang sangat misterius. Kenapa saya bilang misterius? Saya pernah mengalami, pagi-pagi saya masih kasih makan, begitu saya pulang kerja, malamnya ikan sudah membeku. Tewas bro, nggak tahu penyebabnya. Jadi kita perlu mempersiapkan mental, karena ikan ini bisa saja tiba-tiba mati tanpa diketahui penyebabnya. Aneh kan bro? Oke, dan kenapa mental lagi? Karena budidaya ikan diskus atau breednya itu, proses breednya, kadang kita mesti coba sampai beberapa kali baru bisa berhasil. Nah, dan di situ kita sudah rugi ya. Kita rugi waktu, kita rugi tenaga. Kalau mental tidak bagus, sudah pasti menyerah. Dan pribadi di saya ini, saya yang ke-7 kali ya, 7 kali baru bisa berhasil. Dalam artian berhasil itu anakan mencapai 2 inci. Dan sebelumnya ada yang bertelur lalu dimakan induk, dan ada yang netas tapi tidak sampai hidup, ada yang sampai 1 cm dan meleter semua, mati satu persatu. Dan kenapa mentalnya kita harus kuat? Ya, kalau kita sudah menghadapi hal ini, kalau mental kita tidak tahan banting, pasti kita sudah menyerah. Oke, kita sambil jalan. Oke, kita ke yang kedua ya. Yang kedua itu kita harus memahami. Nih sambil saya serok kutir dulu nih. Kita harus memahami ciri-ciri betina dan jantan. Ini lumayan penting bro. Kuncinya terletak pada hal ini. Misalkan ya, kita pemula, kita beli 1 pasang, dan menurut sellernya ini adalah 1 pasang karena dia sudah mojok, sudah berduaan kemana-mana. Itu patokan umum ya. Nah, menurut sellernya mereka sudah pasangan, dan akhirnya kita beli, kita breed. Oke, dia bertelur. Selang 3-4 hari telurnya membusuk.
Kemudian 3 hari 4 hari lagi dia bertelur lagi. Dan telurnya membusuk lagi. Tahu kenapa? Setelah diselidiki, ternyata pasangan ini adalah betina semua. Jadi 2 induk itu betina ya. Nah, itulah saya bilang kenapa diskusi ini sangat misterius. Dia bisa berpasangan antar sesama jenis. Bisa betina dengan betina atau jantan dengan jantan. Nah, kenapa saya bilang hal yang kedua ini lumayan penting ya. Kalau kita tidak paham betina dengan jantan yang mana, kita nggak bakalan bisa ngebreed diskus. Ini yang hal umum sekali kan. Oke, sampai mana kita tadi? Oke, yang kedua ya, membedakan betina dan jantan. Nah, yang ketiga. Kalau kita pemula, kita harus cari referensi atau cari masukan, cari informasi, bisa dari teman, bisa dari di grup ya, di grup juga banyak. Nah, kita cari suhu lah kata orang ya. Kita cari suhu yang bisa membimbing kita dalam proses budidaya ikan diskus ini. Nah, di tahap ketiga ini barulah kita belajar tentang hal teknis seperti parameter air, karakter ikan, dan misalkan dia sudah bertelur harus kita gimana, dan ikan sakit kita harus gimana. Nah, ini terletak pada tahap ketiganya. Kita bisa cari mentor atau kita bisa cari suhu yang pakar tentang budidaya ikan diskus. Kita bisa tanya-tanya. Dan di YouTube juga banyak ya, banyak yang share gimana caranya. Kita bisa banyak belajar dari di situ. Oke, bisa dipahami ya. Jadi 3 hal penting ini kita harus bisa menguasai dulu. Urutannya ya tadi 1, mental. 2, kita harus bisa membedakan jantan betina. Dan yang ketiga baru kita belajar tentang teknisnya atau caranya. Nih, saya juga termasuk pemula ya. Tidak banyak juga ikan saya, tapi saya beberapa kali berhasil. Dan saya sudah melewati 3 hal yang tadi kita sebut tadi ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Silakan di subscribe, di like. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Kalau waktu saya luang saya akan membalas. Dan ada beberapa subscriber yang WA secara pribadi menanyakan tentang hal diskus. Dan kalau saya pas lagi ada waktu luang saya akan balas. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Subscribe bro ya, kalau ndak subscribe pecah akuarium kalian. Hahaha.